Hai teman-teman, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 27-29 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Jaminan keselamatan tanpa syarat atau unconditional security mengajarkan bahwa Bapa sendirilah yang memilih umat pilihannya untuk hidup kekal. Sudah tentu tidak akan ada seorang pun yang akan kehilangan keselamatannya. Bapa dan anak pasti sanggup melindungi domba-domba tersebut. Saya beri contoh. Jika ada seorang gembala yang diberi 100 ekor domba untuk digembalakan mulai pagi hari, lalu mereka kembali pada sore hari dengan jumlah 99 ekor. Pasti gembala tersebut akan diejek banyak orang dan sesama gembala karena kegagalannya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala. Domba seringkali mengikuti jalan yang keliru dan tersasar, atau mungkin para pencuri berusaha memujuk domba tersebut keluar meninggalkan kawanan itu. Seorang gembala yang baik akan mencari domba yang tersesat dan yang menyimpang dan membawa kembali masuk ke dalam kawanan pengembalaannya. Yesus sebagai gembala yang baik pun sanggup menjaga domba-dombanya meskipun mereka menyimpang dan gagal. Kita bisa lihat dalam Yohanes 6 ayat 39 yang berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Bahkan Yesus sendiri berdoa agar tidak ada seorang pun dari antara orang-orang yang sudah diberikan Bapa kepadanya itu hilang. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah berikan kepadanya." Kita bisa lihat dalam Yohanes 17 ayat 1-2. Jika keselamatan orang percaya bisa hilang, itu berarti Kristus harus dicampakkan keluar dari surga. Mengapa demikian? Karena orang percaya sudah menyatu dengan Dia sebagai anggota-anggota tubuhnya dan telah bersama Dia di atas tahta. Efesus 2 ayat 6 berkata, "Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga." Roh Kudus sudah memeteraikan kita satu kali, bukan berkali-kali. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah membentuk kementerian yang tugasnya menghapus meterai orang percaya. Dalam Efesus 1 ayat 14 berkata, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Dan Efesus 4 ayat 30 berkata, "Roh Kudus memateraikan kita sampai hari penyelamatan kita, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memateraikan kamu menjelang penyelamatan." Inti perenungan kita pada hari ini adalah jaminan kepastian keselamatan adalah oleh Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Iblis berusaha merusak meterai itu, tetapi meterai itu tidak bisa dirusak oleh siapapun. Karena itu, kita telah dimeteraikan atau ditanda sebagai milik kepunyaannya, anak-anaknya, sampai hari Tuhan Yesus datang mengangkat kita kepada kemuliaan. Kiranya perenungan hari ini bisa memberkati saudara sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.